Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang sebetulnya adalah materi inti. Tetapi buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, materi ini, alangkah baiknya untuk menonton video sebelumnya, yaitu pada pelajaran ke-8, karena di situ kita jelaskan materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran yang akan datang. Nah, agar tidak mengalami kebingungan, agar diharapkan menonton video sebelumnya tersebut, ya, supaya nanti materi-materi yang akan kita jelaskan ke depan teman-teman bisa memahami. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan teori B1. Jadi kita akan bahas tentang B1 itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan jelaskan penggunaan kata sifat. Baik, kita masuk B1. Jadi B1 ini perlu teman-teman hafal, dia memiliki 5 anggota. Ada yang pertama adalah kemudian is, kemudian are, kemudian was, kemudian were. Jadi ini ketika saya nanti menyebutkan B1 berarti di dalamnya is, are, was, were. Nah, kelima anggota B1 ini ada yang dipakai untuk sekarang, kemudian ada yang dipakai untuk lampau. Nah, B1 ini, ya, is, are, was, were ini mempunyai pasangan masing-masing dan tidak boleh saling tukar-menukar. Contohnya saya, maka pasangannya adalah jadi I ya, untuk sekarang. Kemudian is, dia berpasangan dengan he, dia laki-laki, nanti he is. She, dia perempuan, nanti she is. It, ya, untuk pengganti kata benda yang hanya satu, nanti misalnya the book is. Ilham, atau pengganti nama orang yang bermakna satu, ya, artinya ilham, itu pakai is. Kemudian are, pasangannya you, kamu, ya. Kemudian nanti you are, they, artinya mereka, they are, we, artinya kami, we are. Kemudian misalnya Syahrul dan Ilham are, begitu. Ini untuk atau pengganti nama orang atau lebih, dua atau lebih. Nah, ini untuk sekarang. Kemudian pasangannya yang untuk lampau ini. Jadi kalau was, nanti pasangannya bisa I. Contohnya nanti I was, he was, she was, it was, atau the book was, Ilham was. Kemudian where, ini dia. Jadi nanti ketika lampau kita mesti mengatakan you were, they were, we were, Syahrul dan Ilham were. Nah, B1 ini mempunyai 5 tempat penggunaan, ya. Jadi kapan digunakan B1, ya? Digunakan B1 ketika nanti bertemu dengan kata sifat. Kemudian yang kedua, B1 ketemu dengan kata benda. Jadi nanti ketika kita ingin menyebutkan kata sifat, kata benda, maka mesti harus melalui B1, is, are, was, were. Kemudian yang ketiga,
keterangan tempat atau waktu, adverb of place or time. Kemudian kapan lagi digunakan B1 ini? Ketika bertemu dengan kata kerja 1 ditambah ing. Kata kerja pertama ditambah ing, artinya sedang, verb 1 tambah ing. Kemudian kapan digunakan lagi B1 ini? Kata kerja ketiga, ya, atau kata kerja bentuk ketiga, nanti artinya adalah di atau ter, diajar dan sebagainya, ya. Oke, baik, kita akan masuk pada penggunaan B1 yang pertama, yaitu adjektif, kata sifat. Ini ada beberapa kata sifat yang saya berikan, ya. Marah, angry, ya, alone, sendirian, sibuk, busy, buta, blind, tampan, handsome, lapar, hungry. Ini semua adalah kata sifat. Nah, untuk menyebutkan kata sifat ini, maka mesti harus melalui B1 tadi. Nah, kita masuk pada contoh. Jadi dalam bahasa Inggris itu untuk pemula, nanti kita kenal ada kata positif, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Ya. Kita masuk pada kalimat positif. Misalnya dia laki-laki sibuk. Ya, apa artinya dia laki-laki? Bahasa Inggrisnya he. Apa bahasa Inggrisnya sibuk? Busy. Aturannya tadi mengatakan bahwa ketika ketemu adjektif maka harus melalui B1. B1 itu he pasangannya apa? Is. Jadi he is busy. Jadi tidak boleh kita mengatakan misalnya dia sibuk, he busy. Ya, tidak boleh. Mesti melalui B1 tadi, yaitu is, pasangannya he adalah is. He is busy. Kemudian untuk kalimat negatif, maka B1 tadi itu is, are, was, were itu ditambahkan not setelahnya. Contohnya dia tidak sibuk, he is not busy, atau bisa disingkat he isn't busy. Kemudian kalimat pertanyaan, maka rumusnya adalah unsur B1 tadi, is, are, was, were itu diletakkan di awal kalimat. Apakah dia sibuk? Bahasa Inggrisnya adalah is he busy? Nanti jawabannya yes he is, no he isn't. Ini kita mesti singkat he isn't. He isn't itu singkatan daripada he is not. Contoh kedua, misalnya saya mengatakan mereka marah. Mereka pasangannya are, they are. Marah bahasa Inggrisnya angry, they are angry. Tidak boleh kita mengatakan they angry, mesti harus melalui B1. Mereka tidak marah, tinggal ditambahkan not setelah B1. They are not angry. Apakah mereka marah? Kedepankan B1 are. Are they angry? Jawabannya yes they are. Iya, mereka marah. Jadi tidak usah disebut lagi kata sifatnya, ya. Yes they are. Itu sama bahwa mereka marah. No they aren't. Tidak, mereka tidak marah. Ya, mesti tidak usah ditulis they are not angry. Tapi kalau disebut tidak apa-apa juga bisa. Contoh ini kalau yang tadi itu adalah yang sekarang. Sekarang kita mau bahas pada yang lampau. Ilham, kesepian tadi malam. Ilham pasangannya was. Kenapa? Karena dia nama orang, ya. Ilham was kesepian, alone tadi malam, last night. Ilham was alone last night. Ilham tidak kesepian tadi malam. Ilham was not alone last night. Apakah Ilham kesepian tadi malam? Dikedepankan was Ilham alone last night. Jadi alone ini bisa artinya kesepian, bisa artinya sendirian. Jawabannya yes he was. Iya, dia sendirian, dia kesepian. No he wasn't. Tidak, dia tidak kesepian. Contoh kedua,
Ariel dan Erul lapar kemarin pagi. Bahasa Inggrisnya Ariel dan Erul pasangannya adalah were, karena dia dua orang. Ariel and Erul were hungry yesterday morning. Ariel dan Erul tidak lapar kemarin. Ariel and Erul were not hungry yesterday morning. Apakah Ariel dan Erul lapar kemarin pagi? Kedepankan B1-nya. Were Ariel and Erul hungry yesterday morning? Jawabannya yes, they were. Iya, mereka lapar. Bisa kita ganti saja they karena merujuk pada Ariel dan Erul. No, tidak, they weren't. Mereka tidak lapar. Sekarang kita masuk pada keterangan untuk kalimat yang bermakna lampau. Ini biasa di belakang kalimat misalnya. Ada kata yesterday ditandai dengan adanya kalimat itu ditandai dengan adanya kalimat, contohnya kemarin yesterday. Titik ago, titik lalu. Contohnya 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 months ago, 3 bulan yang lalu. 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Kemudian last titik lalu. Contohnya last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last night, tadi malam. Perhatikan perbedaan berikut. 1 month ago, 1 bulan yang lalu. 2 months, tambahkan s kata bulannya karena dia lebih daripada 1. 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Ada lagi 1 year ago, 1 tahun yang lalu. 2 years, ingat tambahkan s. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. 1 bulan yang lalu atau last month, bulan lalu, itu sebenarnya sama makna ya. Maknanya sama. Tapi kalau nanti kita ke depannya mengatakan 1 bulan yang lalu, maka mesti mengatakan 1 month ago. Kalau kita mengatakan bulan lalu, kita memakai last month. Latihan terjemahkan kalimat di bawah ini. Apakah Ariel tawadu? Ini kosakata yang saya gunakan adalah kosakata yang sudah kita berikan sebelumnya. Ariel malu-malu kucing. Dia perempuan tidak bisu 3 bulan yang lalu. Apakah mereka gila 6 hari yang lalu? Saya kecewa kemarin. Apakah kamu sibuk tadi malam? Dia lagi-lagi tidak buta. Saya tidak kesepian. Apakah Ilham kejam 4 tahun yang lalu? Kami rajin. Ini silahkan dijawab.